Nasi cepat basi dan juga warnanya cepat merubah untuk menjadi kuning. Salah satu faktor penyebabnya adalah kondisi magicom yang kotor. Dan inilah magicomku yang super kotor hingga membentuk kerak. Itu pun keraknya juga susah sekali untuk dihilangkan. Nah, di sini aku ingin menunjukkan pada kalian gimana cara membersihkannya hingga sebersih ini. Caranya sangat mudah dengan biaya super murah. Yuk ikuti terus videonya. Dukung Fitriani Channel dengan cara like, subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fitriani Channel. Berjuta solusi bersih dan super solutif, hemat di kantong pastinya. Untuk membersihkan magicom super kotor dan hingga berkerak, maka yang aku harus siapkan adalah air mendidih, air panas gitu ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian dituang di ember. Jadi teman-teman harus menyiapkan embernya. Nah, untuk bahan pembersihnya aku menggunakan citric acid atau sitrun lengkap beserta dengan kuasnya. Lanjut, aku tuangkan sitrun atau citric acid di air panas ini kurang lebih 2 sendok makan. Mungkin teman-teman di rumah ada yang bertanya, mengapa kok menggunakan air panas? Ya, karena dengan menggunakan air panas maka kotoran-kotoran yang ada di magicom itu atau kerak-kerak membandel dia akan cepat untuk meluruh gitu ya. Apalagi kalau sudah dikombinasikan dengan sitrun. Kemudian ini aku oles-oleskan di seluruh bagian magicom menggunakan kuas. Ratakan pada seluruh bagian magicom, jangan sampai ada yang ketinggalan. Membersihkan magicom dengan cara ini sangatlah mudah dan juga aman. Jadi kalau teman-teman di rumah ada yang bertanya, mungkin emang itu tidak bahaya ta? Emang itu nanti magicomnya masih bisa digunakan lagi ta? Jadi nanti ingin aku buktikan sendiri di akhir video. Aku tunjukkan kepada kalian bahwa magicom yang dibersihkan dengan cara ini masih berjalan dengan normal dan baik-baik saja. Jadi tidak nyetrum ya teman-teman. Untuk mencegah supaya magicom yang kalian miliki tidak sekotor ini, maka harus dilakukan perawatan secara rutin. Minimal ya setelah digunakan itu dilap menggunakan kain yang lembut. Tapi kalau memang magicom kalian sudah terlanjur kotor, maka gunakan cara ini. Karena cara ini sangatlah ampuh ya. Apalagi untuk membersihkan kotoran-kotoran berkerak. Ini sampai ngintip-ngintip berwarna hitam, pertanda bahwa pemiliknya jarang sekali membersihkannya. Jadi untuk teman-teman di rumah, sekali lagi kalau kalian punya perabotan itu supaya lebih awet, maka rawatlah dengan baik. Magicom kotor itu selain mengganggu pandangan kita, kenyamanan kita, juga menyebabkan nasi yang kita masak itu mudah sekali basi. Menurut pengalamanku ya, aku itu masak di pagi hari, siang itu sudah basi padahal mau makan, jadi kesel banget gitu kan. Nah, untuk bagian yang sangat berkerak dan keraknya itu membandel, langsung aku kasih sitrun, bubuk sitrun tanpa aku larutkan terlebih dahulu supaya kerak-keraknya ini mudah untuk dihilangkan. Lanjut, setelah bagian dalam magicom sudah rata akan larutan sitrun, berikutnya aku oleskan di bagian luar magicom. Oh ya, mungkin teman-teman di rumah ada yang punya pengalaman menarik tentang masak nasi yang habis dimasak tiba-tiba belum sampai makan sudah basi. Silahkan komentar di bawah ya, pasti seru-seru nih pengalamannya. Kalau aku sih pernah ya, kalau masak pagi siang basi gitu sudah beberapa kali. Tidak hanya itu, pengalaman konyolku menggunakan magicom ini juga terjadi saat masak beras. Kan berasnya sudah dicuci bersih tuh, kemudian dikasih air panas. Sudah menjadi kebiasaan kalau masak di magicom menggunakan air panas. Nah, setelah ditutup itu tidak ditekan tombol cooking. Akhirnya pas siang-siang mau makan dibuka, ya sudah masih menjadi beras. Tapi tidak hanya aku, ibuku juga pernah mengalaminya. Kalau teman-teman di rumah gimana? Silahkan komentar di bawah. Dan ini aku lanjutkan oleskan ke seluruh bagian alas magicom. Kenapa saya menggunakan alas? Karena bagian penampung air belakang magicom itu sudah tidak ada ya, sudah hilang. Lanjut, kalau sudah selesai ini aku diamkan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit. Selamat menunggu.
A few moments later. Setelah 15 menit berlalu, ini aku sudah siapkan gosokan cuci piring, sabun colek beserta air bersih. Kemudian aku gosok menggunakan gosokan piring yang sudah dibilas menggunakan air bersih ya. Dan cara ini aman. Jadi teman-teman di rumah tidak perlu khawatir lagi nanti magicomnya rusak, nanti magicomnya nyetrum, enggak sama sekali. Kenapa? Karena kan untuk membersihkannya magicom itu tidak langsung diguyur menggunakan air, melainkan menggunakan gosokan piring. Itu pun cara memberikan airnya diperas terlebih dahulu sehingga tidak berbahaya, tidak membahayakan komponen magicom gitu ya. Jadi untuk teman-teman di rumah nanti silahkan lihat sendiri di akhir video, akan aku buktikan sendiri bahwa magicom yang dibersihkan dengan cara seperti ini tidak nyetrum atau masih berfungsi secara normal. Ini aku bersihkan bagian karetnya. Bagian karet ini bagian yang sangat penting ya, soalnya kalau dia dibiarkan kotor akhirnya menyebabkan nasi yang dimasak itu mudah sekali basi ya teman-teman. Jadi bagian ini yang harus sangat diperhatikan beserta bagian penampung air yang bagian belakang magicom. Nah, ternyata setelah diberi larutan sitron, itu bagian kerak-keraknya mudah sekali untuk luruh, mudah sekali untuk dibersihkan, dan tidak susah gitu ya. Nah, ini aku pokoknya ulang-ulang kembali membersihkannya, menggosokkannya, itu sampai dia itu benar-benar bersih. Dan ternyata masih ada sisa-sisa intip ya, yang berwarna hitam. Membersihkan perabotan rumah tangga menggunakan larutan sitron, ini merupakan salah satu cara yang ekonomis ya, selain dia itu efektif, juga murah di kantong, hemat di kantong. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara ini karena dengan modal Rp3.000 itu pun tidak menghabiskan satu bungkus sitron, bisa bersih kembali ya. Silahkan coba dan buktikan sendiri khasiatnya. Oh iya, teman-teman di rumah juga bisa request mau membersihkan perabotan rumah tangga apalagi untuk video berikutnya dengan cara komentar di bawah. Dan ingat untuk terus dukung Fitriani Channel supaya lebih bersemangat lagi membagikan video-video bermanfaat ya, dengan cara like, subscribe. Nah, ini sesi gosok-gosoknya hampir selesai. Tadi sudah digosok bagian dalam, bagian atas, bagian bawah, serta bagian luarnya. Kemudian aku lanjutkan pada bagian kabel, karena kabel ini kan sering terkena percikan air masak. Kenapa? Karena kan di sini magicomku itu tidak ada penampung air. Jadi penampung air belakang magicom itu hilang, sehingga airnya itu melebar ke alas magicom. Nah, oleh karena itu kabelnya itu sering terkena. Setelah magicomnya selesai dibersihkan, berikutnya aku membersihkan komponen magicom yang lain. Nah, kedua ini adalah komponen magicom, kemudian yang berikutnya adalah bagian alas. Alas dari magicom aku menggunakan ember. Kenapa saya menggunakan ember? Yaitu tadi supaya air, karena kan tadi tidak ada penampung airnya ya, jadi airnya itu melebar di alas seperti ini. Nah, sebenarnya untuk alas magicom ini harus sering dibersihkan, karena kalau tidak itu baunya amat sangat tidak enak dan dapat menyebabkan kerak ya kotorannya. Nah, oleh karena itu ini harus sering dibersihkan. Untuk teman-teman di rumah bisa menggunakan ember apabila penampung air magicom itu tadi hilang ya, karena ya kalau hilang mau gimana lagi. Dan ini sudah bersih, kalian bisa lihat air bekas nyucinya jadi coklat banget. Dan terakhir ini aku lap kering supaya magicom itu lebih terlihat bersih dari kotoran-kotoran bekas bilasnya tadi. Nah, teman-teman di rumah bisa coba cara ini karena caranya itu sangat mudah banget, alat dan juga bahannya juga mudah banget didapatkan serta hemat di kantong.
Sesi bersih-bersihnya sudah selesai dan inilah hasil bersih-bersih Magicom hari ini. Wah, hasilnya luar biasa, kinclong gitu ya. Teman-teman bisa langsung coba karena sesi bersih-bersihnya sudah selesai. Lanjut deh sesi pembuktian apakah nyetrum atau tidak. Dan ini aku langsung masukkan beras dan juga airnya. Aku pencet tombol cooking dan aku colokkan. Ternyata hasilnya aman. Teman-teman bisa langsung coba. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.